Sebagai salah satu negara demokrasi, Indonesia secara rutin menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilu pada tahun 1955. Meskipun pada saat itu, kondisi keamanan negara kita dianggap kurang kondusif, namun banyak yang mengatakan bahwa pemilu pertama tahun 1955 merupakan pemilihan umum yang paling demokratis hingga saat ini. Berbeda dengan pemilu sekarang, pada saat itu TNI dan Polri memiliki hak suara. Pada saat itu, pemilu dilaksanakan dua tahap, di mana tahap pertama untuk memilih Badan Perwakilan Rakyat dan tahap kedua untuk memilih Dewan Konstituante atau pembentuk undang-undang. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan pada pemilu pertama adalah 260 kursi anggota legislatif. Sedangkan jumlah kursi anggota konstituante dipilih sebanyak 520. Akan tetapi karena di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan, maka kursi yang dipilih hanya 514. Pemilu pertama kali bagi Republik Indonesia tersebut diikuti lebih dari 30 partai politik, dan lebih dari 100 daftar kumpulan, atau calon perseorangan. Dalam pemilu tahap pertama, yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955, terdapat 5 partai besar yang mendapatkan kursi Badan Perwakilan Rakyat terbanyak, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan 57 kursi, Masyumi dengan 57 kursi, Nahdlatul Ulama dengan 45 kursi, Partai Komunis Indonesia dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan 8 kursi. Adapun partai-partai lain yang mendapat kursi anggota Badan Perwakilan Rakyat, antara lain Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Sosialis Indonesia, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, Partai Rakyat Nasional, Partai Buruh, Gerakan Pembela Pancasila, Partai Rakyat Indonesia, Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia, Murba, Baperki, Persatuan Indonesia Raya Wongsonegoro, Grinda, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, Persatuan Daya, Pir Hazairin, Partai Politik Tarekat Islam, Akui, Persatuan Rakyat Desa, Partai Republik Indonesia Merdeka, Angkatan Komunis Muda dan Raden Sujono Prawiro Sudarso. Dalam pemilu tahap kedua yang dilaksanakan tanggal 15 Desember 1955, 5 besar partai politik yang mendapatkan kursi Dewan Konstituante. Masih sama dengan pemilu tahap sebelumnya, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Hal yang menarik dari penyelenggaraan pemilu pertama tahun 1955 adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih. Tercatat 91,54% penduduk yang memiliki hak pilih datang ke tempat pemungutan suara dan memilih calon utusannya. Dan suara sah adalah 87,65%. Suatu hal yang cukup fantastis, mengingat pada saat itu sebagian besar masyarakat kita belum bisa membaca dan menulis. Selain itu, semua partai politik dan perseorangan yang ikut dalam pemilu bisa melakukan kompetisi secara sehat. Pejabat negara seperti Perdana Menteri maupun Menteri yang menjagokan diri menjadi calon anggota BPR, tidak ada yang menggunakan fasilitas negara, serta menggunakan kewenangannya untuk memenangkan diri sendiri atau partainya. Suatu hal yang sulit dilakukan pada pemilu periode tahun-tahun berikutnya hingga pemilu saat ini.